Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk share tentang hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi atau apabila kalian akan melanjutkan ke jenjang kuliah dan memilih perguruan tinggi mana yang sesuai atau misalnya yang cocok dengan kalian. Karena memang pada saat kalian akan kuliah itu akan waktunya tidak sebentar dan biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit gitu. Jadi diharapkan hal-hal ini bisa efektif dan optimal gitu, dan pada saat lulus tidak menjadi pengangguran. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah akreditasinya. Akreditasi ini akan menentukan atau mencerminkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Dan nanti pada saat kalian lulus dan akan mencari pekerjaan, baik itu nanti akan melamar atau misalnya menjadi CPNS mungkin, atau misalnya akan melamar pekerjaan di perusahaan swasta, itu akreditasinya yang dilihat gitu ya. Minimal memang B, jadi kalau bisa A lebih baik, tapi tidak lebih turun dari B. Misalnya C itu sebaiknya tidak dianjurkan untuk memilih atau berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Karena nanti kan jadi lembaga yang mengeluarkan akreditasi ini, kalau untuk universitas itu ada BAN-PT, kalau untuk basicnya misalnya kesehatan itu ada LAM-PTKes. Jadi perkuliahan atau perguruan tinggi yang diakreditasi itu dikeluarkan oleh LAM-PTKes. Jadi akreditasi adalah hal yang penting pertama yang perlu kalian lihat pada saat akan mendaftar kuliah lagi. Kemudian yang kedua adalah aplikatif di dunia pekerjaan. Jadi apabila kalian akan melanjutkan perkuliahan, sebaiknya nanti ilmu-ilmu yang didapatkan itu bisa diaplikasikan di dunia kerja. Jadi perlu diinformasikan bahwa pendidikan formal yang ada di Indonesia yang diakui itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan akademis, yang kedua adalah pendidikan vokasi, yang ketiga adalah pendidikan profesi. Pendidikan akademis adalah pendidikan yang konsepnya adalah pengembangan ilmu. Jadi lebih banyak teori dibandingkan dengan praktek. Kemudian kalau untuk pendidikan vokasi ini lebih ke arah penerapan ilmu. Jadi lebih banyak keterampilan atau praktikumnya dibandingkan dengan teorinya. Dan yang ketiga adalah pendidikan profesi, ini juga sama. Jadi lebih menekankan ke psikomotor, keterampilan, dan skill. Nah, untuk di bidang kesehatan ya biasanya kalau akademis ini harus melewati profesi untuk dapat bekerja gitu atau melayani pasien atau melayani masyarakat. Sedangkan untuk pendidikan vokasi ini kan karena lebih menitik beratkan kepada keterampilan, jadi sudah langsung bisa memberikan pelayanan kepada pasien. Sedangkan kalau akademis karena berbasic itu teorinya lebih dominan, sehingga harus melewati pendidikan profesi dulu. Seperti halnya kalau misalnya S1 kedokteran atau kedokteran gigi itu harus melewati profesinya dulu sehingga dinyatakan sah sebagai dokter gigi atau dokter kalau untuk kedokteran. Kalau misalnya untuk tenaga kesehatan itu mungkin ada pendidikan profesi keperawatan, biasanya dikenal dengan nurse, atau kebidanan dengan profesi bidan gitu ya, atau kalau apoteker gitu ya. Ini harus melewati pendidikan
pendidikan profesi dulu untuk memberikan pelayanan kepada pasien atau masyarakat. Kemudian hal yang ketiga yang harus kita lihat yaitu peluang kerjanya. Peluang kerjanya itu besar atau kecil. Ini sudah banyak atau banyak yang nganggur atau tidak gitu. Pada saat kita lulus kan kita diharapkan bisa bekerja dan dapat tidak menjadi pengangguran ya pada saat lulus. Jadi kita lihat dulu peluang kerjanya, jadi PNS bisa tidak, atau misalnya bekerja di swasta itu saingannya banyak atau tidak, yang lulus banyak yang nganggur atau tidak. Pada saat lulus itu jedanya berapa lama dari tidak dapat bekerja, dari lulus sampai bekerja itu jedanya berapa lama. Kalau biasanya ada yang langsung dipesan walaupun belum lulus, ada yang langsung dipesan, ada yang wisuda langsung dapat, ya paling lama 3 bulan itu kalau bisa sudah bekerja. Tapi kan ada beberapa jurusan atau kalau yang sudah banyak itu bahkan bertahun-tahun masih menganggur dan lain sebagainya, kesulitan kerja. Jadi kita lihat peluang kerjanya seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat ini ada lulusan ya. Lulusan ini sebaiknya kita lihat dulu lulusannya bekerjanya di mana gitu ya, seperti apa, apakah sesuai dengan minat yang kalian miliki, atau kalau misalnya tidak sesuai ya jangan mendaftar ke jurusan itu. Lulusannya seperti apa, banyak yang nganggur atau tidak. Kalau misalnya banyak yang nganggur sebaiknya tidak disarankan gitu ya, karena sudah buang waktu, buang tenaga, pikiran dan lain sebagainya, banyak yang dikorbankan tapi ujung-ujungnya menganggur. Itu kan tidak disarankan gitu ya. Kalau misalnya lulusannya banyak yang nganggur. Kemudian yang kelima ini adalah organisasi profesinya. Jadi setelah lulus itu kita lihat organisasi profesinya eksis atau tidak, kemudian jalan atau tidak, membantu atau tidak, karena memang ternyata ya ada beberapa jurusan yang tidak memiliki organisasi profesi. Nah, organisasi profesi ini berperan ke dalam misalnya dia membuat kebijakan-kebijakan, atau misalnya membantu masukan kurikulum, kemudian misalnya ada formasi, kemudian regulasi yang ada. Jadi sangat berperan ini organisasi profesi. Kemudian yang keenam ini kerja mandiri menciptakan lapangan pekerjaan. Maksudnya adalah pada saat lulusan ini apakah hanya bisa melamar pekerjaan ke perusahaan atau misalnya menjadi PNS, ataukah bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, misalnya bisa buka praktek mandiri, bisa buka sesuatu yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan sesuatu sehingga bisa menunjang kehidupan kita gitu. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau untuk melamar pekerjaan kan pasti banyak saingannya ya. Ini yang kira-kira bisa menciptakan pekerjaan sendiri gitu. Itu baiknya. Kemudian yang terakhir itu karir di dunia kerjanya gitu ya. Ini lebih ke arah misalnya kalian sudah lulus, sudah diwisuda, kemudian pekerjaannya tuh karirnya seperti apa gitu. Apakah ada jabatan fungsionalnya, apakah hanya jabatan pelaksana kalau untuk yang PNS atau ASN gitu ya, ataukah misalnya di perusahaan swasta tersebut ada tidak yang membuka lowongan dari lulusan perguruan tinggi tersebut gitu ya. Jangan sampai pada saat kita lulus itu karir di dunia pekerjaannya stuck dan hanya itu saja yang dapat mengakibatkan kalian tidak berkembang gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.